Saya akan sharing tentang limbah B3 karena saya saat ini bekerja di bidang limbah B3. Maka baiknya saya sharing sedikit-sedikit tentang limbah B3. Limbah B3 adalah sebagai suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat atau senyawa beracun dan berbahaya sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Nah, jenis-jenis limbah B3 berdasarkan sumbernya, limbah B3 dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Limbah ini berasal bukan dari proses utama suatu industri atau suatu usaha atau suatu manufacturer, melainkan dari kegiatan samping dari suatu usaha atau kegiatan samping dari suatu industri atau kegiatan samping dari kegiatan manufacturing. Contohnya kegiatan pemeliharaan alat, pelarutan kerak, pencucian, pengemasan, inhibitor korosi, dan lain-lain. Yang kedua, dari sumber spesifik. Limbah ini berasal dari proses utama suatu industri atau proses utama dari suatu manufacturing. Yang ketiga, limbah B3 dari sumber lain. Sumber lain ini adalah sumber yang tidak diduga, berarti dari sumber yang tidak dari kedua hal yang di atas. Misalnya produk kadaluarsa, sisa kemasan, tumpahan limbah B3, buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Kemudian kita beralih ke sifat-sifat dan klasifikasi limbah B3. Pertama, limbah B3 itu mudah meledak. Yang kedua, B3 itu sebagai pengoksidasi atau oxidizing. Contohnya adalah larut favorit. Yang kemudian bersifat mudah menyala. Yang ketiga, bersifat beracun, baik beracun secara oral ataupun secara inhalasi. Yang ketiga, yang kemudian berikutnya adalah korosif atau menimbulkan karat pada besi, pada baja. Kemudian bersifat menyebabkan iritasi. Iritasi ini dapat menimbulkan luka pada kulit atau pada paru-paru bila terhirup. Yang kemudian berikutnya berbahaya bagi lingkungan. Contohnya CFC yang dapat menimbulkan efek rumah kaca. Kemudian bersifat karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker, teratogenik yang dapat menyebabkan perubahan pada embrio, mutagenik yang dapat menyebabkan perubahan pada kromosom manusia atau organisme lainnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang limbah B3. Apabila Anda sebagai penghasil limbah B3 perlu tangani secara khusus dengan menghubungi pihak atau badan atau swasta atau perusahaan swasta yang bertindak sebagai pengumpul limbah B3 yang berizin agar penanganan limbah B3 kita dapat aman, kemudian sesuai dengan undang-undang. Terima kasih.